Ki Condrowongso berdiri dalam keheningan yang penuh tekanan. Angin pun seperti tidak berani bertiup untuk beberapa saat. Lantai arena di sekitarnya retak, membentuk garis melingkar yang sempurna. Sosok sang sesepuh kini dikelilingi cahaya samar yang terus menyala seperti pelita dalam kegelapan. Dari kejauhan Wanarupa, Bolorejo, Gatrapawira, dan Wanageni melihat sekilas kemenangan itu dengan keyakinan yang makin menguat. Satu bayangan telah dikalahkan, tiga lagi harus disusul. Dan ketika semua bayangan Pancakala tumbang, maka tubuh aslinya pun akan kehilangan separuh kekuatan penopangnya. Bayangan kedua Pancakala melayang tanpa suara. Namun aura yang dipancarkannya terasa berat seperti langit runtuh. Wujudnya pekat seperti kabut malam yang mengendap di dasar jurang. Namun dari tubuhnya menjulur senjata kapak raksasa berbilah ganda yang memancarkan kilatan energi merah darah. Setiap ayunan kapak itu mencabik ruang udara, menimbulkan riak seperti ombak raksasa yang berderak dan menggulung apa saja yang dilaluinya. Bolorejo yang berdiri hanya beberapa tombak dari titik benturan pertama masih dalam wujud manusianya, tampak tenang, namun sorot matanya tajam menembus kabut hitam itu. Dia tahu lawannya bukan makhluk biasa. Bayangan ini bukan sekedar makhluk gaib biasa, melainkan pecahan jiwa Pancakala yang menyimpan kekuatan tanpa batas dan kehendak untuk menghancurkan. Ayunan kampak itu menghantam tanah tempat Bolorejo berdiri, dan dalam sekejap bagian arena tempatnya berpijak hancur berkeping-keping. Namun tubuh Bolorejo telah melesat ke udara, menghindar dengan kelincahan yang tidak terduga. Serangan demi serangan pun terus menyambar dan dapat dihindarinya dengan baik. Namun Bolorejo tahu, jika dia tidak dapat terus bertahan dalam wujud biasa. Dan ketika serangan dari Pancakala mulai mengendur, Bolorejo pun langsung merubah wujud menjadi sosok makhluk besar yang sangat menyeramkan. Tubuhnya tiba-tiba terselimuti oleh sulur-sulur energi hijau tua, menjalar dari kaki hingga kepala. Otot-ototnya membesar, kulitnya mengeras seperti kulit kayu tua, dan dari punggung serta bahunya tumbuh cabang-cabang bercahaya kehijauan yang memancarkan aura besar. Dalam sekejap, Bolorejo telah berubah wujud menjadi raksasa hutan Kramaseta, makhluk penjaga hutan gaib yang sangat disegani lawan-lawannya. Langkahnya menggetarkan tanah, suaranya seperti petir yang menggelegar. Bayangan kedua dari Pancakala itu segera melompat menyerang dengan kapaknya yang membelah udara dalam lintasan mematikan. Namun Bolorejo menyambut serangan itu dengan telapak tangan yang kini sebesar perisai batu. Kapak raksasa menghantam tangan raksasa itu hingga terjadi benturan hebat yang memecah tanah arena dan menghantam udara hingga menghasilkan tekanan yang luar biasa. Akan tetapi Bolorejo tidak goyah. Dia justru menggenggam bilah kapak itu lalu menarik lawannya mendekat dan menghantam tubuh bayangan tersebut dengan lututnya keras seperti batu karang. Bayangan itu terpental, tubuhnya terpecah seperti asap yang tertebas angin, lalu menyatu kembali di kejauhan. Dia meraung dengan suara parau, tanda bahwa sosok tersebut mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Tanpa memberi waktu, Bolorejo menghentakkan kakinya dan dari tanah muncul akar-akar raksasa yang hidup, mengejar dan membelit tubuh bayangan itu. Kapak bayangan dari Pancakala berusaha memotong sulur-sulur tersebut. Namun setiap kali satu putus, dua lainnya muncul. Hingga akhirnya Bolorejo merentangkan tangan besarnya ke langit, dan dari sana turun kilat-kilat bercahaya hijau yang menyambar tubuh bayangan yang sedang terbelit. Kilatan itu tidak membakar seperti api biasa, tapi menghantam seperti palu yang tak kasat mata dan mengguncang inti jiwa dari lawannya.
Dalam raungan terakhir yang membuat langit bergetar, bayangan kedua akhirnya meledak menjadi debu hitam, menghilang bersama kapak raksasanya yang meleleh dalam cahaya hijau. Tubuh Bolorejo perlahan mengecil kembali ke bentuk manusianya. Nafasnya berat tapi matanya bersinar. Dia berdiri di tengah-tengah akar yang telah layu, menatap lurus ke arah istana Bayu Wulung lalu berkata lirih, "Dua makhluk bayangan telah musnah. Sekarang tunggu giliranmu Pancakala," ujar Bolorejo dalam hatinya. Setelah dapat mengalahkan lawannya, Bolorejo pun melesat ke arah Gatrapawira yang sedang berhadapan dengan Pancakala yang bersenjatakan cambuk. Sedangkan tidak jauh dari sana, Wanageni bersama Ki Condrowongso sudah dapat menaklukkan sosok bayangan Pancakala yang lainnya. Bayangan ketiga Pancakala yang tengah bertarung dengan Gatrapawira menjeritkan suara tawa lirih yang melengking, nyaris seperti lolongan makhluk yang kelaparan. Cambuk apinya berdesis panjang setiap kali mengoyak udara, menciptakan luka-luka membara di tanah yang disentuhnya. Di sekeliling mereka, batu-batu hangus dan tanah yang meleleh menjadi saksi keganasan pertarungan itu. Gatrapawira bertahan dengan susah payah setiap kali cambuk menyambar ke arahnya. Dia melompat menghindar, namun percikan apinya masih sempat menyambar pundaknya hingga meninggalkan bekas luka membara. Dia meringis lalu menjejak tanah dan melesat menyerang. Kilatan keempat pedang cahaya yang ada di keempat tangannya kini melesat ke arah sosok bayangan Pancakala yang membuat keadaan mulai seimbang. Namun dengan adanya Bolorejo yang tanpa ragu menghantam tanah hingga menciptakan benteng akar dan batu yang merambat cepat menahan pergerakan dari bayangan Pancakala, Gatrapawira mendapat kesempatan untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Lalu setelah itu dia melesat dan kembali menyerang sosok bayangan Pancakala. Serangan Gatrapawira yang penuh amarah itu kini berubah menjadi rentetan kilatan cahaya yang mencabik udara. Keempat pedang cahayanya membentuk pusaran energi tajam yang melesat ke segala arah, yang membuat sosok bayangan Pancakala sempat terdesak hingga tubuhnya mulai menunjukkan retakan hitam di permukaannya namun belum hancur. Tubuh Gatrapawira kini membara dengan cahaya biru. Pedang-pedangnya membesar, melesat seperti kilat, menebas lurus ke arah bayangan Pancakala yang tengah beradu kekuatan dengan Bolorejo. Serangan itu menebas satu lengan bayangan itu hingga meledakannya jadi kepulan asap hitam. Setelah dapat melumpuhkan semua bayangan Pancakala, Bolorejo dan Gatrapawira pun langsung melesat ke arah Wanarupa. Sedangkan Ki Condrowongso bersama Wanageni mulai menahan gelombang makhluk gaib yang mulai berdatangan mengepung seperti ketika mereka berada di Pancawilaga beberapa waktu yang lalu. "Apa yang harus kita lakukan, Ki Condro?" tanya Wanageni sambil memandang ke arah ribuan makhluk yang sedang mengepungnya. "Kita harus menghadapi mereka, Geni, dan jangan biarkan ada makhluk yang mengganggu pertempuran Wanarupa. Karena aku yakin jika Pancakala dapat dimusnahkan, makhluk-makhluk gaib ini akan tunduk pada kita," balas Ki Condrowongso sambil menatap Wanageni yang tubuhnya mulai diselimuti energi api dari Cakrawening. "Sebaiknya keluarkan semua kemampuanmu, Geni. Di sini kita tidak perlu lagi menahan diri. Aku yakin kau mampu mengendalikan wujudmu yang sangat mengerikan itu," imbuh Ki Condrowongso dengan tegas. "Baiklah Ki Condrowongso, tapi jika terjadi sesuatu kepadaku, jangan ragu untuk memusnahkanku, Ki," balas Wanageni yang langsung merubah wujudnya menjadi sosok makhluk raksasa yang seluruh tubuhnya diselimuti kobaran api merah membara. Ledakan energi membuncah dari tubuh Wanageni. Udara seketika mengering, pasir dan batu ikut melayang, dan langit memerah seperti senja berdarah. Sosoknya yang kini menjulang tinggi dengan kulit batu berapi, serta tanduk-tanduk menyala di kepalanya. Dan mata merah menyala seperti bara adalah perwujudan tertinggi dari kekuatannya.
Ribuan makhluk gaib yang tengah mengepung mereka sontak terdiam lalu mengaum serempak. Barisan mereka mulai menyerang serentak seperti gelombang ombak yang menggulung. Ada yang terbang, merayap, melompat, atau menyelinap dalam bayangan. Masing-masing mengandalkan kekuatan kegelapan yang telah diwariskan oleh Pancakala. Namun Ki Condrowongso yang berdiri tegap di sisi Wanageni hanya menutup matanya sejenak. Mantra pelindung merambat dari tongkat kayunya membentuk perisai tak kasat mata yang membelah gelombang makhluk itu. Lalu dengan satu hentakan saja tanah merekah dan gelombang putih keemasan menyapu makhluk-makhluk yang paling dekat, membakar sukma mereka hingga menguap dari wujudnya. "Sekarang hancurkan mereka, Geni," ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Wanageni mengangguk lalu melompat dan menghantam tanah di tengah kawanan makhluk gaib yang terus berdatangan. Hantaman itu membentuk kawah besar dan makhluk-makhluk yang berada di dekatnya langsung meleleh terpanggang hingga menjadi abu. Namun gelombang serangan tidak berhenti. Makhluk-makhluk yang lebih kuat kini menyerbu, yang bersenjatakan racun, sihir hitam, bahkan kekuatan bayangan. Tapi Wanageni yang kini seperti amukan gunung berapi hidup menyapu, membakar, dan menelan musuh-musuhnya tanpa ampun. Ki Condrowongso melindunginya dari arah belakang, menjaga serangan dari makhluk-makhluk gaib yang mencoba menyerang dari bayang-bayang. Setiap pukulan tongkatnya seperti tamparan petir yang menghancurkan lawan tanpa menyentuhnya secara langsung. Di tengah medan pertempuran utama, Bolorejo dan Gatrapawira sudah tiba di sisi Wanarupa yang tengah berdiri gagah dalam wujud Eyang Nagawana. Sayapnya mengembang, tubuhnya memancarkan sinar putih keemasan dan sorot matanya menatap Pancakala yang kini melayang di udara dan perlahan menurunkan tombak hitam yang menyedot cahaya di sekitarnya. "Sepertinya kita membutuhkan rencana untuk dapat menaklukkan Pancakala," ujar Bolorejo yang tubuh raksasanya berdiri sejajar dengan Wanarupa. "Kalau begitu, cepat kau katakan apa yang sudah kau rencanakan itu, Ki Rejo. Dan kita akan mengakhiri ini sekarang juga," balas Gatrapawira sambil memutar keempat pedangnya yang kini menyatu dalam lingkaran mantra pelindung. Bolorejo menunduk sedikit menatap tanah retak yang bergetar oleh aura dahsyat Pancakala yang mendekat. Uap dari tubuhnya menyeruak seperti kabut hutan tua yang mengandung racun dan rahasia. Suaranya berat dan dalam namun tenang seperti batang pohon purba yang berbicara kepada angin. "Dengarkan baik-baik," ujar Bolorejo sambil menatap langit tempat Pancakala menggantung seperti bayangan hitam yang menekan udara. "Kita tidak bisa menyerangnya secara langsung. Tombak itu menyerap energi dan siapapun yang mendekat akan melemah. Tapi jika kita bisa memecah fokusnya, membuat dia harus menghadapi kita dari arah yang berbeda, maka Wanarupa bisa mencari celah dan menyerang dari sisi yang tidak terduga," imbuh Bolorejo menjelaskan. "Apakah kau ingin aku menjadi umpannya, Ki?" tanya Gatrapawira sambil menatap ke arah Bolorejo. "Bukan sekedar umpan, Wira. Kau akan menjadi badai yang mengacaukan konsentrasinya," ujar Bolorejo penuh percaya diri. "Aku akan membuat lapisan kabut dan ilusi dari energi pohon Kramaseta. Dan setelah itu, menarilah di dalam kabut itu dengan melesatkan serangan-seranganmu yang berasal dari keempat pedangmu itu, Wira. Dan kau Wanarupa, ketika kau yakin waktunya sudah tepat, kau harus segera menyerangnya tepat di jantung makhluk keparat itu," imbuh Bolorejo yang disambut anggukan kepala dari Gatrapawira dan juga Wanarupa. Tanpa menunggu lebih lama, Bolorejo menanamkan kakinya ke tanah dan dari ujung jemarinya keluar akar-akar bercahaya yang menjalar cepat menyelimuti arena Kramakala. Dalam hitungan detik, kabut hijau keperakan naik menutupi medan pertempuran, menciptakan semacam hutan ilusi yang bergerak dan berbisik. Gatrapawira melesat masuk ke dalam kabut.
Dia lalu mulai menyerang Pancakala dari kejauhan dengan tebasan-tebasan pedang yang memancarkan cahaya menyilaukan. Setiap tebasan meninggalkan jejak cahaya yang membuat Pancakala harus berputar, menghindar, dan sesekali memukul balik. Namun kabut ilusi itu menyulitkan Pancakala untuk membaca gerakan Gatrapawira. Dia mulai mengayunkan tombaknya ke segala arah, menciptakan pusaran angin hitam. Tapi dia tidak sadar bahwa Wanarupa telah mengintai dan menyatu dengan kabut itu, menahan nafas, mengatur irama energi dalam tubuhnya, dan menunggu celah kecil. Gatrapawira yang sengaja memancing Pancakala untuk menyerang dari atas terus saja melesatkan serangannya, namun dengan pertahanan yang terbuka. Dan ketika sang penguasa gelap melesat turun dengan tombaknya yang terhunus, kabut di belakangnya bergetar, dan saat itulah Wanarupa bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, tubuh besarnya melesat seperti kilat dari balik kabut. Cakar emasnya mengarah lurus ke punggung Pancakala, tepat di antara dua bahunya. Dan dalam satu hentakan dia mengarahkan seluruh energi yang telah disimpannya dan menggabungkannya dalam satu serangan yang tidak terdengar. Tapi getarannya merambat sampai ke ujung arena. Pancakala menjerit, tubuhnya terhuyung dan tombaknya jatuh menghantam tanah dengan bunyi berat. Cahaya hitam yang menyelubungi dirinya mulai retak seperti kaca yang dihantam dari dalam. Melihat itu, Gatrapawira kembali menerjang dengan keempat pedangnya, menciptakan pusaran cahaya yang melingkari tubuh Pancakala dan mempercepat keretakan energi gelapnya. Dari balik kabut, akar-akar Bolorejo membelit kaki Pancakala, menahannya agar tidak bisa melarikan diri. Setelah itu, Wanarupa menatap wajah Pancakala yang kini pudar cahayanya. Dan dengan satu hembusan nafas terakhir dari mulutnya, Wanarupa mengirimkan gelombang angin bercahaya ke tubuh Pancakala, membuat makhluk itu terhempas lalu pecah menjadi ribuan serpihan hitam yang menghilang di telan angin. Di sisi lain, Ki Condrowongso dan Wanageni terus berjibaku dengan ribuan makhluk gaib yang datang tanpa henti. Mereka berdua sempat dibuat kewalahan karena ribuan makhluk itu memiliki kekuatan yang cukup besar dan sangat berbahaya. Tubuh Wanageni sudah dikelilingi semburat api merah yang menggulung seperti pusaran angin. Setiap kali dia mengayunkan tangannya, kobaran api itu melesat dan membakar puluhan makhluk gaib sekaligus. Namun sebanyak apapun yang dilumpuhkan, jumlah mereka seperti tidak berkurang. Dari balik gelap, dari celah-celah retakan tanah, dan dari langit yang kelam, makhluk-makhluk itu terus bermunculan. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri di tengah lingkaran mantra pelindung yang dia ciptakan sendiri. Tongkat kayunya telah berubah menjadi seperti pilar cahaya yang mengusir energi hitam di sekelilingnya. Setiap hentakan tongkatnya memunculkan gelombang putih yang menghantam lawan-lawannya, melempar mereka jauh, dan bahkan memusnahkan mereka seketika. Namun nafasnya mulai terlihat berat. "Kita tidak bisa terus begini, Ki," teriak Wanageni sambil menangkis serangan makhluk berkepala tiga yang menyerbu dari arah samping. "Jumlah mereka semakin menggila," imbuhnya sambil menggeram kesal. "Aku tahu, Geni. Bertahanlah sebentar lagi," balas Ki Condrowongso sambil terus mengayunkan serangannya. Beberapa makhluk bersayap meluncur dari langit melemparkan tombak energi ke arah mereka berdua. Ki Condrowongso membentangkan tangannya menciptakan semacam kubah pelindung sementara. Namun serangan itu cukup keras hingga membuatnya terhuyung. Wanageni yang melihat keadaan itu meraung marah dan menghentakkan kakinya ke tanah. Api dari tubuhnya menjalar cepat membentuk lingkaran raksasa yang menjebak ratusan makhluk. Seketika dia mengangkat tangannya ke langit, dan dari balik awan hitam petir api menyambar turun membakar seluruh isi lingkaran itu. Namun saat api mereda, muncul makhluk yang berbeda dari yang lainnya. Makhluk itu terlihat tinggi dan bersisik hitam dengan tanduk bercabang dan mata merah menyala. Energinya jauh lebih pekat dari yang lain.
dan seluruh makhluk di sekitarnya segera memberi jalan. Dia mengangkat tangannya dan ribuan makhluk gaib langsung berhenti menyerang. Akan tetapi di tengah keadaan yang terus mendesak Ki Condrowongso dan juga Wanageni, akhirnya Bolorejo, Gatrapawira, dan Wanarupa melesat ke arah mereka. Dan ketika semua makhluk merasakan adanya energi besar dari Pancakala, mereka semua terdiam dan menghentikan serangan. "Hentikan pertempuran ini atau kalian semua akan aku musnahkan," ujar Bolorejo sambil mengangkat tinggi sebuah batu mustika yang merupakan inti dari kehidupan Pancakala yang telah musnah dalam pertempuran sengit itu. Denting senyap mengisi udara, menggantikan riuh pertempuran yang sedetik lalu masih bergemuruh. Ribuan makhluk gaib yang mengelilingi Ki Condrowongso dan Wanageni kini membeku. Pandangan mereka terpaku pada benda kecil di tangan Bolorejo. Batu mustika berwarna hitam keunguan yang berdenyut perlahan seperti jantung yang masih menyimpan sisa-sisa kekuatan Pancakala. Aura batu itu begitu pekat, bahkan langit yang sudah mulai cerah kembali diliputi bayangan. Meski Pancakala telah musnah dalam pertarungan melawan Wanarupa, Bolorejo, dan Gatrapawira, namun kekuatan jahatnya masih membekas kuat pada batu itu. Getarannya menusuk setiap makhluk yang berasal dari kegelapan. Beberapa dari mereka bahkan mundur dengan wajah pucat dan tubuh mereka gemetar seolah sedang berhadapan langsung dengan sang penguasa. "Apakah kalian ingin ikut binasa bersama tuan lama kalian ini?" tanya Bolorejo yang suaranya tenang namun dipenuhi kekuatan yang membuat tanah di sekelilingnya retak. "Karena batu ini masih bisa melepaskan kehancuran terakhir dari Pancakala," imbuhnya lagi dengan tegas. Wanarupa melangkah maju dengan wujud Eyang Nagawana yang perlahan memudar dan kembali menjadi wujud aslinya, namun dengan tatapan mata yang masih menyala terang. "Ini bukan ancaman kosong," ujar Wanarupa dengan tegas. "Tapi ini adalah sebuah pilihan. Tunduk kepada kami dan kalian akan hidup dalam tatanan baru. Tapi jika kalian tetap memilih kekacauan, maka batu ini akan menjadi penutup segalanya." Imbuh Wanarupa yang seolah tahu banyak tentang aturan tak tertulis di tempat itu. Makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat itu saling memandang dan saling menakar satu sama lain. Beberapa masih menunjukkan taring, namun sebagian besar mulai merunduk. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu Pancakala telah binasa dan kekuatannya sudah tidak bisa menyelamatkan mereka. Lalu dari tengah kerumunan, sosok makhluk yang memiliki wujud berbeda dari yang lainnya mulai bersuara. Kali ini tanpa aura angkuh, dia menatap batu mustika itu dengan mata sendu dan perlahan berlutut di tanah. "Kami mengakui kekalahan kami," ujar makhluk tersebut dengan suaranya yang terdengar berat. "Dan kami akan tunduk kepada pemilik kekuatan yang telah memusnahkan Pancakala," imbuhnya lagi dengan wajah tertunduk lemas. Satu persatu makhluk gaib pun mengikuti. Beberapa menjatuhkan senjata dan yang lain berlutut, lalu sisanya membungkuk dalam-dalam. Ki Condrowongso menyaksikan semua itu dengan sorot mata tajam, namun bibirnya mengembang dengan senyum tipis yang penuh makna. Wanageni yang kini kembali ke wujud asalnya berdiri dengan tubuh penuh luka namun dengan senyum lega di wajahnya. Dia menatap langit yang kini membuka celah, memperlihatkan kilau cahaya dari dimensi yang lebih tinggi. Angin sepoi bertiup membawa aroma tanah dan embun yang menandakan akhir dari pertarungan panjang itu. "Lalu akan kita apakan makhluk ini, Ki Rejo?" tanya Wanageni sambil memandangi ribuan makhluk gaib yang telah mengakui kekalahan mereka. "Kita akan membawanya ke Sastapalaga untuk mencari keberadaan Sudiro. Karena sepertinya Sudiro sedang berada dalam bahaya," balas Ki Condrowongso sambil memandangi satu persatu sahabatnya itu. "Memang itu yang ada dalam pikiranku, Condro.
Aku akan menguliti ular betina itu dan menjadikan kulitnya sebagai ikat kepalaku, ujar Bolorejo dengan nada kesal, namun membuat Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanageni, dan Wanarupa tersenyum. Di tengah reruntuhan istana Bayu Wulung yang mulai ditinggalkan cahaya, langit perlahan merekah, memantulkan warna keemasan yang menandakan akhir dari malam panjang. Debu pertarungan masih melayang tipis, namun suasana kini jauh lebih tenang. Para makhluk gaib yang sebelumnya menjadi bagian dari pasukan Pancakala berdiri dalam diam, masih diliputi oleh ketidakpastian tentang nasib mereka. Semua makhluk memandang dengan penuh harap ke arah sosok-sosok yang telah menjatuhkan penguasa mereka, seperti anak-anak yang baru saja kehilangan pemimpin dan tengah menanti arah baru. Tanpa perlu aba-aba, Bolorejo mengangkat tangannya, memberi isyarat pada makhluk gaib itu untuk membentuk barisan. Tubuhnya yang tinggi besar kini telah kembali ke wujud aslinya. Namun aura yang terpancar dari dirinya masih memancarkan wibawa besar. Perlahan mereka semua mulai bergerak membentuk barisan panjang menuju gerbang bayangan yang telah dibuka di sisi utara arena Karmakala. Gerbang itu bersinar lembut menandakan jalan menuju Sasta Palaga, wilayah penuh misteri yang tidak banyak diketahui selain oleh mereka yang memiliki kekuatan tertentu. Gatrapawira berjalan di depan barisan. Pedangnya kembali tersembunyi namun masih memantulkan cahaya redup. Jejak langkahnya mantap, seolah dia telah bersiap menghadapi medan yang lebih berat dari pertempuran tadi. Di sampingnya, Wanarupa telah menutup kembali cahaya dalam tubuhnya. Namun garis wajahnya menunjukkan bahwa pertempuran sebelumnya hanya permulaan dari tugas yang lebih besar. Wanageni menyusul di belakang, nafasnya masih berat, tapi kobaran api yang mengelilingi tubuhnya telah berubah menjadi nyala lembut. Matanya tidak berhenti mengamati langit, seolah merasakan sesuatu yang bergerak di balik awan tebal menuju arah yang sama. Energi aneh memang terasa sejak batu mustika Pancakala dikendalikan. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri terakhir, menjadi penutup barisan. Dia menoleh sekali lagi ke arah istana Bayu Wulung yang kini tinggal reruntuhan, lalu memejamkan mata dan menyampaikan doa diam-diam kepada para leluhur yang mungkin pernah menjaga tempat itu sebelum Pancakala menyemarinya. Dengan tongkat kayu yang disematkan kembali ke punggungnya, dia melangkah perlahan namun pasti, menyusul sahabat-sahabatnya untuk menemukan Sudiro.